Halo, selamat datang di video ini. Saya Harsantosa dan saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar pemrograman website. Bagi yang belum pernah membuat sebuah program, nggak perlu khawatir karena kita akan belajar dari nol. Bagi yang udah, semoga ini bisa menjadi tambahan ilmu bagi teman-teman. Untuk membuat program, kita membutuhkan laptop atau komputer. Spesifikasinya nggak perlu yang canggih, yang penting bisa buat ngetik dan ada browsernya. Dan juga kita menggunakan ini ya, namanya text editor. Nah, di sini saya menggunakan Notepad++. Ada banyak aplikasi text editor, ada Sublime, ada Vim, tapi di sini saya menggunakan Notepad++. Ini gratis, teman-teman bisa download di Google ya. Oke, program yang akan kita buat adalah ini. Yang tadi sudah kita lihat ya, kalkulator. Oke, kalkulator ini nantinya akan menjadi sebuah project untuk teman-teman bisa belajar dasar-dasarnya. Oke, kita lihat dulu ya kalkulatornya. Ini dia ada animasi ketika mouse bergerak ke dalam tombolnya. Sudah bisa ditekan angkanya, masuk ke dalam sini. Nah, ada fungsi reset, kemudian ke fungsi kalkulator ya. Ada penjumlahan, 6, 18. Dikurang 5, oke, dikali berapa? Kali 9. Pembagian juga. Nah, sudah support desimal juga ya. Oke, langsung saja kita ini buka text editornya. Dasar pemrograman website itu ada 3 bahasa di situ ya. Ada 1 HTML, 2 CSS, 3 JavaScript. Yang baru belajar dari nol ini langsung dapat 3 ya, 3 bahasa ya, tapi nggak perlu khawatir sih. Karena ketiga bahasa ini fungsinya beda-beda dan kita akan belajar satu-satu dari HTML dulu. Apa itu HTML? Ya, HTML kata dari hypertext, Mobile Legend, bukan ya. Hypertext markup language. HTML ini dia fungsinya membuat sebuah elemen dalam browser seperti tombol, gambar, teks, dan masih banyak lagi. Yang kedua CSS, cascading style sheet. Saya lupa ketiknya begini. Oke, CSS ini fungsinya untuk melayout browser seperti memberi warna, memberi jarak antar teks, antar elemen, dan semua hal yang berhubungan dengan CSS dengan layout. Yang terakhir ada JavaScript. JavaScript ini dia memberikan fungsi ke dalam sebuah program website. Seperti kalkulator tadi ada fungsi tambah, kurang, kali, bagi, itu dikerjakan di dalam JavaScript. Oke, sekarang kita mulai dulu dari HTML. Oke, untuk mulai HTML kita buat file HTML dulu ya. Di Notepad++ kita file, new, kemudian simpan. Saya simpan ini, nama filenya adalah kalkulator. Untuk membuat file ini sebagai HTML, kita memberikan extension HTML dengan cara titik, HTML, dan L. Simpan ke file yang tadi. Oke, ini sudah kebuka ya. Cuma karena masih kosong, kita coba isi di file editornya. Kita ketik teks 1, simpan ke browsernya, refresh, muncul ya angkanya ini teksnya, teks 1. Kemudian kita tambah lagi teks 2 dan teks 3. Simpan, refresh browsernya. Oke,
Di sini nambah ya filenya, teksnya. Cuma dia adanya hanya 1 baris ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat di text editor tadi, dia ada 3 baris. Nah, ini kenapa? Karena HTML ini tidak bisa membaca line break ya. Line break tuh ketika teman mencet enter dia ke bawah tuh namanya line break. Nah, terus gimana caranya? Kalau kita pengen bikin dia bisa ada line breaknya di browsernya, nah kita menggunakan elemen break. PR, cara membuat elemen, kita lihat ya. Buka kurung segitiga ini, P, R, tutup tuh. Nah, ini adalah elemen break. Coba kita simpan ya. Nah, browser lagi, refresh. Nah, turun dia. Nah, sama kita di sini biar dia turun juga. Simpan. Browser, refresh. Oke, bisa ya. Oke. Jadi BR ini adalah sebuah elemen HTML ya. Kemudian elemen bisa apa lagi? Dia bisa membesar teks menggunakan elemen heading. Nah, di sini saya akan menggunakan elemen heading H1. Nah, untuk elemen dengan manipulasi teks tidak cukup dengan satu teks seperti ini, dia harus ada pasangannya. Pasangan penutupnya tanda kurung segitiga nih, garis miring, yang seperti ini garis miringnya H1, nama elemennya diketik ulang, tutup segitiga. Oke. Nah, teks 1 ini kita cut, pindahkan ke sini. Oke, saya ini biar rapi ya. Kemudian kita simpan. Buka browsernya, refresh. Ya, terlihat ya, teksnya lebih besar dibanding keduanya. Oke, kembali ke browser lagi. Headingnya H1 ya. Kalau H2 ada nggak ya? Coba kita buat H2. Ada kurung buka kurung segitiga, H2, tutup kurung segitiga. Kemudian tutup elemennya sama ya. Seperti di atas ini hanya beda angkanya doang. Dan 1 di bawah 2. Simpan. Ke browsernya, refresh. Oke. Bedanya ini teks 1 menggunakan H1, teks 2 H2. Di teks 2 ini terlihat lebih kecil ya. Jadi semakin besar angkanya, semakin besar angka elemen H-nya itu dia semakin kecil. Sekali lagi kita pakai H3. Terus kita tutup juga elemennya H4, teks 4, tutup H4, simpan, ke browser, refresh. Oke, ya ini slightly lebih kecil teks 4, teks 3 juga. Di sini kalau teman perhatikan teks 4 ini sudah ada di bawah teks 3 ya. Padahal kalau kita lihat di mana teks editor, dia belum ada elemen BR-nya di sini. Ini karena elemen H ini udah termasuk line break, jadi ini sudah aman kita hapus harusnya. Kita hapus saja elemen break-nya. Simpan. Ke browser, refresh. Oke. Masih sama ya, masih rapi. Kembali ke teks editor. Kita akan kenal satu elemen lagi yang sering digunakan untuk menulis teks adalah elemen P, elemen paragraf. Tanda buka segitiga, P, tutup. Kemudian tanda buka segitiga lagi, garis miring, P, tutup. Oke, di tengah sini kita bisa menuliskan teks kalimatnya. Oke, apa ya kalimatnya? Kesabaran adalah kekuatan. Jangan menyerah.
Oke, simpan, browser, refresh. Oke, ini sudah muncul ya. Kita tambahkan elemen B-nya. Sama dia tidak perlu break, dia sudah auto break juga. Ke browsernya. Oke, selanjutnya saya akan mengenalkan teman-teman dengan satu konsep disebut elemen nesting. Oke, elemen nesting itu elemen dalam elemen. Itu maksudnya apa itu elemen dalam elemen? Oke, kita coba aja. Nah, ke browser lagi, maaf. Oke, di sini kata kesabaran kegiatan ingin saya tebalkan. Untuk menambahkan kata itu bisa menggunakan elemen B. Oke, di sini saya buat elemen B ya. Elemen B. Oke, seperti ini ya elemen B ya, sama. Buka kurung segitiga, B, tutup kurung, kemudian pasangan penutupnya sama juga seperti yang lain. Kurung segitiga, garis miring, B, tutup. Oke, kemudian kita simpan. Browsernya, refresh. Oke, kesabaran kegiatan. Ya, tadi saya ini ya mencoba mengenalkan elemen nesting. Elemen ini sudah ya, ini elemen B ini bold ada di dalam elemen P. Oke, jadi elemen B ini ada di dalam elemen P. Kemudian satu lagi kita mungkin bisa satu lagi nih, kata kegiatan ini kita miringkan ya. Untuk memiringkan kata bisa menggunakan elemen I. Typo, maaf. Oke, simpan ke browser, refresh ya. Kegiatan ini miring dan bold ya. Oke, ini elemen nesting ya. Jadi elemen I ini ada di dalam elemen B, kemudian elemen B ini ada di dalam elemen P. Oke, ini adalah video bagian pertama. Tutorial dasar-dasar pemrograman ini nantinya akan dibagi berbagai part. Semoga teman mengikuti di video selanjutnya. Di video selanjutnya kita akan membuat kalkulator dengan HTML dan akan diberi layout dengan CSS. Jadi sudah mulai kenal dengan CSS ya. Di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.